gambar apa di depan coba? Ini profesi. Profesi apa aja yang ada di depan? Dokter. Yang kedua petani. Dan yang ketiga ada profesi pedagang. Nah, ini jenis-jenis keberagaman ekonomi dari segi pekerjaan. Nanti akan kita bahas untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis contoh dalam hal keberagaman ekonomi di masyarakat dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi. Dan yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis ciri-ciri dari bangun ruang kubus. Yang keempat, kalian mampu menunjukkan perbedaan diagonal bidang dan diagonal ruang pada bangun kubus. Dan yang kelima, kalian mampu menuliskan diagonal bidang dan diagonal ruang. Oke, sekarang perhatikan lagi gambar di depan. Nah, ini ada banyak profesi yang kita kenal, yang ada di lingkungan kita sekitar. Yang pertama, di pojok atas ada gambar profesi apa? Siapa di sini yang ingin jadi dokter? Banyak ya, mudah-mudahan tercapai. Nah, yang kedua ada profesi apa? Guru. Yang ketiga profesi. Di 6 pekerjaan ini, coba kalian kelompokkan mana yang tingkat ekonominya tinggi, tingkat ekonominya sedang, dan tingkat ekonominya rendah. Itu bisa kita lihat jika tingkat ekonominya tinggi, penghasilannya berarti lebih tinggi. Oke, kalian sudah bisa mengelompokkan dari tingkat-tingkat ekonomi menurut pekerjaan. Nah, di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari luar dan dalam negeri. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda, beragam, itu disebut dengan keberagaman ekonomi. Coba sekarang untuk kalian lebih pahamnya lagi, simak video berikut ini. Kali ini kita tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Dari video yang sudah disimak barusan, kira-kira sudah pada paham belum? Sudah. Kira-kira tentang keberagaman ekonomi siapa yang bisa jawab dari video yang tadi? Keberagaman ekonomi itu apa ya? Keberagaman ekonomi itu apa? Oke. Pekerjaan menurut Amira, keberagaman ekonomi memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Oke, bisa ya. Keberagaman ekonomi itu dari dilihatnya faktornya dari pekerjaan kita, penghasilan kita yang berbeda-beda. Nah, untuk sikap-sikapnya apa saja yang harus kita ambil dari keberagaman ekonomi? Naila, tidak boleh sombong. Terus ada lagi, Menghargai perbedaan ekonomi. menghargai perbedaan ekonomi. Dan kalau misalnya ekonominya rendah, jangan malu atau iri. Petunjuk pengisiannya ada yang pertama, kalian buka lembar berikutnya. Di sini ada amatilah lingkungan sekitarmu. Kira-kira di lingkungan sekitar kalian, boleh di tetangga kalian itu memiliki tingkat ekonominya yang apa? Di belakang coba lihat ada tabel tentang keberagaman ekonomi. Kalian tanyakan dengan teman kelompoknya tentang ekonomi keluarganya, dituliskan di dalam tabel.
coba perhatikan videonya. Tentang sisi atau bidang rusuk dan titik sudut. Yang pertama, bidang diagonal. Kedua, diagonal bidang atau yang sering disebut dengan diagonal sisi. Yang lanjutin, kira-kira apa lagi? Diagonal sisinya apa? Ayo, kira-kira diagonal sisinya apa lagi? Boleh digambar di sini. Tulis di sini. Kira-kira yang mana lagi diagonal sisinya? Oke, tulis hurufnya di situ. Benar ya. Dari video berikut yang tadi sudah disimak, semuanya sudah paham belum tentang rumus diagonal bidang dan diagonal ruangnya? Sudah ya? Sudah selesai semua. Coba siapa yang mempresentasikan di depan untuk hasil dari pembahasan kita hari ini? Siapa yang sudah siap? Oh, kelompoknya. Ayo, boleh maju ke depan. Kayla. Akan kami dari kelompok ada Kayla, Rindu, Nabila, dan Mbak ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Di lingkungan SD saya, tiap keluarganya memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya tetangga saya Bapak Ian. Keluarga Pak Ian bisa dibilang memiliki ekonomi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya mobil di dalam garasinya. Yang kedua, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Ketiga, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? 1. Keterampilan seseorang. 2. Sikap dalam bekerja. 3. Tingkatan pendidikan. 4. Peluang pekerjaan dan tingkat persaingan. Yang kelima, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang yang membutuhkan. Jika ekonomi berlebih, janganlah sombong. Jika ekonomi kurang, janganlah iri atau dengki. Oke, ada nggak bentuknya yang sudah jadi? Untuk bukunya mana? Sudah ada ininya nama-namanya. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke ya. Sudah rapi ya untuk kelompok ini yang presentasi. Oke, boleh duduk kembali. Boleh beri tepuk tangan untuk temannya sudah tampil. Oke, kira-kira dari presentasi yang sudah dilakukan sama kelompoknya Rindu, semuanya jawabannya sudah benar atau enggak ya? Sudah. Ada yang sama? Sama-sama jawabannya kelompoknya Nabila Zulfa?
Semuanya tentang ekonomi kira-kira sudah seperti itu ya. Sikap yang harus kita ambil untuk diagonal kubus dan diagonal bidang semua sudah paham ya. Tadi sudah dipresentasikan untuk hasilnya sudah benar. Sifat-sifat kubus ada apa aja? Siapa yang mau menyebutkan? Kubus mempunyai berapa bidang? 6. Kubus mempunyai berapa bidang ruang? Berapa? Ada 4. Kubus mempunyai berapa diagonal sisi? 12. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasinya dikerjakan masing-masing ya. Sudah selesai semuanya? Sudah.